Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dengan saya di sini Raymond Luming Kewas, senang bisa berjumpa kembali dalam acara media ini melalui YouTube ini. Saya percaya kebaikan Tuhan sudah dinyatakan buat kita semua. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Allah yang baik, yang tetap setia, tetap mengasihi kita selalu sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan juga saya akan men-sharing satu pujian yang melalui YouTube yang akan dibawakan oleh Janice Charlene tentang waktu Tuhan. Melalui pujian ini saya berdoa, saya juga berharap kiranya Roh Allah akan menjamah hidup kita, akan mendapatkan kekuatan penghiburan melalui pujian yang akan dibawakan oleh saudari kita Janice Charlene. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya dia mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalami kesembuhan. Saya dapat membayangkan saudara, berapa banyak dia mencucurkan air mata dan hampir putus asa. Hari itu dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang, dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku
Amin. Pujian yang memberikan penghiburan dan kekuatan buat kita. Saya percaya di setiap pujian dan penyembahan ada janji-janji Tuhan, ada firman Tuhan yang dinyatakan. Kita diberkati hari ini oleh janji Tuhan, oleh firman Tuhan. Karena lagu tersebut berkata, waktu Tuhan bukan waktu kita. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya, kasihnya, kuasanya tetap selama-lamanya. Firman Tuhan juga mengatakan bumi dan segala isinya akan lenyap berlalu. Tapi kebenaran firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Firman Tuhan yang seperti tadi pujian yang baru saja kita dengarkan itu diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Yang berbunyi seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lihat, firman Tuhan mengatakan, ia akan membuat segala satu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Bukankah begitu kenyataannya dalam hidup kita? Dalam perjalanan hidup kita seringkali kita nggak mengerti pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan tidak datang seperti apa yang kita harapkan atau kita doakan. Karena kita nggak mengerti bahwa sebenarnya bukan kita yang menentukan hidup ini. Karena Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk menuruti kehendak kita, keinginan kita, waktu kita. Pada saat waktu-waktu belum dijawab Tuhan atau keinginan-keinginan kita bukan datang seperti apa yang kita doakan, kita marah, kita kecewa, kita give up, kita menyerah. Padahal firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kalau kita bisa mengerti arti kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita akan damai, hidup kita akan ada ketenangan. Bahwa Allah tetap mengontrol hidup kita. Meskipun kita masuk dalam badai. Tapi tangan Tuhan, kehadirat Tuhan tetap bersama dengan kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan gini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Seringkali rancangan kita, jalan kita tuntut kepada Tuhan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan seperti itu. Bahwa jalanmu, jalanku bukan rancanganku, bukan jalanku, kata Tuhan. Dengan kata lain, Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Allah yang menentukan kapan waktunya yang terbaik buat kita. Seringkali kita berdoa. Tapi ada 3 hal yang Tuhan berikan buat kita. Jawaban doa kita. Tidak, ya, dan tunggu. Kita mempunyai, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai ayah, kita punya anak-anak. Kalau anak-anak kita minta sesuatu, ada 3 hal. Kita akan jawab langsung, atau kita bisa bilang tunggu, atau tidak. Arti tidak mungkin tidak terbaik buat anak kita. Tapi ada sesuatu yang terbaik yang akan diberikan oleh kita buat anak-anak kita. Jadi pada saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan kecewa. Jangan menyerah. Karena meskipun doa kita belum dijawab, Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan sebelumnya. Dan kalau itu doa kita dijawab, kita akan terima. Dan kalau tidak,
kita belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Saya percaya kita punya Tuhan, Bapa di surga yang mengasihi anak-anaknya, ya, yang memikirkan kita sebagai anak-anaknya. Sama seperti kita sebagai orang tua, sebelum anak-anak kita lahir, masih ada di kandungan istri kita, kita sudah mempersiapkan kebutuhan untuk anak kita pada saat dia lahir. Entah itu diaper, entah itu susunya, entah itu baju-bajunya, entah itu tempat tidurnya, kita sudah siapkan sebelum anak itu lahir. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu tepat pada waktunya kapan Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dia memikirkan kita. Jadi tetaplah percaya, tetaplah setia kepada firman Tuhan, kepada janji-janjinya, bahwa rancangan dia adalah rancangan yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan saya percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Asal kita tetap setia dan percaya. Dan tetap jangan pernah menyerah kepada firman Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk berdoa. Masih kita tahu cerita dari Yusuf di Alkitab. Bagaimana dia dari budak sampai menjadi penguasa di Mesir. Penguasa kedua di Mesir. Kita tahu jalan ceritanya. Sebelumnya Yusuf punya mimpi. Dan mimpi tersebut diceritakan kepada saudara-saudaranya. Karena dalam mimpi tersebut Yusuf mengatakan bahwa matahari, bintang, ya, akan tunduk kepada dia. Dan pada saat dia menceritakan tersebut kepada saudara-saudaranya sakit hati, saudara-saudaranya marah. Apakah dari arti mimpi itu, kata saudara-saudaranya, engkau akan menjadi penguasa atas kami? Bayangkan, oleh karena mimpi tersebut, Yusuf dijual. Dan dia menjadi budak di Mesir. Kita tahu ceritanya. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Sampai sekitar 12 tahun. Indah pada waktunya. Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Dan dia memberkati bangsa Israel. Lihat cara tangan Tuhan bekerja. Pada saat Yusuf dijual jadi budak dan dia dimasukkan penjara karena difitnah, berapa kali masuk penjara, Yusuf mungkin bertanya, kok beda dari mimpi yang kau berikan buat kami, buat saya? Ya, kok kenyataannya kok saya harus di penjara? Kok kenyataannya saya harus masuk seperti ini keadaannya, kenyataannya? Tapi ingat, itu yang seperti tadi firman Tuhan dikatakan di pengkhotbah. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Terkadang pada saat kita masuk dalam lembah kekelaman, memang kita nggak mengerti kenapa seperti ini. Tapi ingat, dalam segala hal, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Oh, Dia Allah yang tetap setia. Percaya meskipun kita belum melihat kenyataan, belum melihat kebaikan-kebaikan yang apa yang kita minta dari Tuhan, tetap percaya Tuhan sedang turut bekerja. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan ada masalah atau pencobaan. Justru Tuhan berjanji bahwa di tengah-tengah masalah atau pencobaan, Tuhan bersama dengan kita memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan penyertaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat kita belum melihat kenyataan yang baik datang dari Tuhan, jangan berdoa untuk agar kenyataan atau masalah ini lewat begitu saja. Tapi justru di tengah masalah minta kekuatan. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku damai untuk dapat melalui pencobaan atau masalah ini. Saya percaya Tuhan bersama dengan kami. Indah pada waktunya saya akan melihat kebaikan Tuhan terjadi buat saya dan keluarga saya. Betul. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kekuatan firman Tuhan. Jangan pernah menyela, jangan pernah give up, tetaplah percaya, tetaplah setia kepada janji Tuhan, kepada firman, kepada perkataannya.
Jangan menyerah pada kenyataan, tapi tetaplah setia pada kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang kita dapat lakukan untuk sampai bisa melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang saya bagikan untuk kekuatan buat kita semua hari ini. Tetaplah percaya atas janji Tuhan yang pertama. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan, karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Itu yang saya mau bilang. Kenapa kita harus percaya? Karena Tuhan kita tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Manusia pikir Allah tuh lupa. Allah itu nggak menjawab doa kita. Tidak, pada saat kita mendoa, pada saat kita berdoa, Allah mendengar doa-doa kita. Tinggal kita tunggu, sabar, melihat jawaban doa kita itu diberikan indah pada waktunya buat kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, di dalam Yesus, janji Tuhan ya dan amin. Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, karena janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dibunyikan dalam dapur peleburan di tanah. Dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Pasti, janji yang asli, janji yang pasti murni. Seperti perak yang teruji. Bayangkan bahwa janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan mengatakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Dia akan melakukan apa yang aku minta. Firman Tuhan mengatakan setiap firman yang keluar dari mulutku, Dia akan melakukannya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, janji-janji Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi. Dia tidak lalai. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada janji-janji Tuhan. Firman Tuhan juga yang kedua adalah jangan lepaskan harapanmu dan kepercayaanmu. Dalam menunggu waktunya Tuhan, yang pertama janji Tuhan, tetap setia kepada janji Tuhan. Yang kedua adalah jangan lepaskan harapanmu dan kepercayaanmu. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia menjanjikan setia. Sebab Ia yang menjanjikan setia. Jangan lepas dari pengharapanmu, tetaplah berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Luar biasa, Tuhan mengingatkan kita, tetap teguh tentang pengharapan kita. Karena di dalam Yesus Kristus yang menjanjikannya, Ia setia buat kita. Seringkali pada saat doa-doa kita belum dijawab, belum jadi kenyataan dalam hidup kita, sering kita give up. Kita jarang berdoa lagi, jarang bersekutu kepada Tuhan. Padahal Tuhan minta supaya tetap teguh dalam pengharapan di dalam Dia. Karena ada kemenangan, ada kepastian di dalam Yesus. Yang kedua adalah jangan lepaskan harapanmu dan kepercayaanmu, diambil dari Ibrani 10 ayat 35. Yang tadi Ibrani 10 ayat 23. Yang sekarang adalah Ibrani 10 ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. Tuhan berfirman, Tuhan menasihatkan kita, jangan give up. Jangan melepaskan kepercayaanmu kepada janji-janji Tuhan kepadaku. Karena ada upah yang besar yang dinantikan buat kita. Ada upah. Jadi tetap terus percaya. Tetap terus meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bilang buat kita, mintalah. Ketuklah pintu, carilah aku. Jadi pada saat Tuhan bilang mintalah, mintalah. Tetap minta kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa saya bilang di dalam Yesus ada harapan, ada janji-janji Tuhan? Karena Yesus kita hidup. Dia mati, Dia bangkit. Dengan kebangkitannya dan kehidupannya, hidup kita punya arti. Because He lives. Kehidupan kita
punya arti. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak hidup, sia-sialah keyakinan kita, kepercayaan kita, pengharapan kita. Karena justru Yesus sudah bangkit dan hidup, maka janji-janjinya, kebenarannya juga hidup dan menjadi nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan give up kepada janji Tuhan. Karena dia hidup, dia ada bersama dengan kita. Yesus bilang, mintalah, tetap percaya kepadaku, tetap berdoa kepadaku. Lihat, kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tetap mempunyai keyakinan, mempunyai damai, mempunyai ketenangan dalam hidup ini, bahwa dia adalah Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang peduli atas hidup kita, Bapa yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Di saat-saat ini, di dalam dunia yang tidak penuh kepastian, kita punya Bapa yang tetap menjanji dengan pasti bahwa dia akan menyertai kita, dia akan memberkati kita, dia akan menolong kita, akan menopang kita. Dan pegang janji Tuhan bahwa indah pada waktunya, janji Tuhan setia, tidak pernah lalai. Kiranya hari ini firman Tuhan dapat memberkati kita, biarlah Roh Allah bekerja, berbicara buat hati kita masing-masing hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyinari, menyertai kehidupan kami yang mendengar, yang melihat video ini. Hamba berdoa Tuhan menjamahnya. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang beban berat Tuhan angkat bebannya, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kedamaian buat mereka. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, hamba sudah berdoa dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. In Jesus' name, amin. Shalom sekali lagi, Tuhan memberkati.